Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian pekan kita kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid Hmm, hmm, oh sama aku ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita masih pada bab puasa ya. Pada pertemuan sebelumnya kita hmm, sampai pada pembahasan sunnah saat eh, sahur dan berbuka ya. Sampai pada pembahasan ini ya, doa yang disunahkan ketika berbuka. Da Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan dhahaba dhama'u wa batalatul uruqu wa thabatul ujur insyaallah. Ya, sampai sini kemarin. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain wa sunna ghuslun an nahwi janabatin qabla fajrin li'alla yasul al-ma'u ila batini nahwi udhunihi aw duburihi. Qala syekhuna wa qadiyatuhu anna wusulahu lidzalika mufattirun wa laysa umumuhu muradan kama huwa zahir. أخذا مما مر أن سبق ما نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس لا يفطر بعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. Ya. Dan disunahkan mandi ya, mandi sunnah ataupun mandi wajib ya. Hmm, kalau mandi sunnah apa ya? Eh, kalau mandi Jumat kan setelah subuh ya. Tapi ini maksudnya mandi janabah ya atau mandi wajib mandi karena janabah atau haid atau nifas ya jika memang sudah berhenti misalkan haid atau nifasnya sebelum fajar maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum memasuki waktu subuh ya begitu juga dengan janabah yang misalkan dia em, melakukan hubungan suami istri di malam harinya dan dia dalam kondisi janabah maka dia disunahkan untuk mandi sebelum fajar ya. Baik. Li'alla yasilal ma'u ila batini lahu udhunihi aw duburihi supaya ya airnya itu tidak sampai ke mana? Ke dalam telinganya, masuk ke dalam telinganya atau ke dalam eh, mohon maaf duburnya gitu ya. Supaya tidak membatalkan puasa karena kalau misalkan dia mandi setelah subuh dan ada yang yasil atau ada yang sampai air itu ke dalam telinganya atau ke dalam duburnya, nah ini nanti bisa membatalkan puasanya. Ah, tapi nanti di sini dikomentari ya, dikomentari. Wa qala syekhuna wa qadiyatuhu anna wusulahu lidzalika mufattirun wa laysa umumuhu muradan kama huwa qahirna. Perkara ini ya bahwasanya sampainya air ketika kita mandi wajib ya, walaupun itu saat puasa itu ke dalam telinga atau ke dalam dubur atau ke rongga dalam ya, tidak bisa dipahami secara tekstual gitu ya. Ya. Karena kenapa? Karena kan kita sudah membahas pada yang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu bahwa jika ada air sengaja tidak sengaja masuk gitu ya ketika mandi wajib, maka itu dimaafkan ya. Air tidak sengaja masuk ya, itu ketika kita mandi wajib bukan hanya sekedar mandi wajib ya, bahkan mandi yang disunahkan gitu ya. Ketika mandi
buat persiapan sholat Jumat, gitu kan. Nah itu apa? Itu tidak membatalkan, ya, selagi mandinya itu masyru', ya, mandinya itu disyariatkan. Maksudnya sunnah ataupun wajib. Maka eh, kaidah apa yang disampaikan ini itu tidak bisa dipahami secara tekstual, ya. Maka di sini tadi dikomentari, qala syekhuna, berkata syekh kami yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami, bahwa perkara ini masuk dan membatalkan ini tidak bisa dipahami secara tekstual, gitu ya. Letterlek nggak bisa. Akhdan mimma marra, sebagaimana pembahasan telah lewat bahwa an-nasab qama inah fil matmadatil masyru', bahwa tidak sengajanya air masuk ketika apa, kumur-kumur, dan kumur-kumur yang disunahkan itu kan kumur-kumur yang eh, apa namanya, sebanyak 3 kali itu, ya, tidak melebihi 3 kali. Kemudian juga tidak terlalu berlebihan pas kumur-kumur. Nah itu ketika ada air yang masuk, ya, tidak sengaja saat kumur-kumur, nah itu tidak membatalkan. Ketika apa? Masih eh, dalam ini, ya, 3 kali itu tidak lebih, maksudnya. Kan kalau lebih kan itu makruh. Kemudian juga mas apa namanya, tidak berlebihan. Nah, maka kalau misalkan berlebihan atau misalkan lebih dari 3 kali, nah itu baru dia membatalkan ketika tidak sengaja airnya masuk ke dalam mulut. Au ghuslil famil mutanajjis, atau ketika mencuci mulut yang apa namanya, yang najis, ya. Kalau mulutnya najis, ya, ada darah ataupun yang lainnya, nah dia bersihkan, nah tidak sengaja airnya masuk, nah itu tidak membatalkan, la yufattiru, tidak membatalkan puasa, li'udhrihi, karena ada uzurnya. Nah, maka alasan ini, ta'lil yang disebutkan oleh si muallif ini, li alla yasilal ma'u ila batinina wa udunihi au duburihi, ini apa maksudnya? Fal yuhmal hadza ala mubalaghatin manhiyin anha. Maka ini maksudnya adalah ketika mandinya itu berlebihan, ya, mandinya itu berlebihan, ya, jadi menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi sunnah, jadi sangat-sangat berlebihan, ya. Nah, ketika sangat-sangat berlebihan seperti itu, maka kalau ada yang masuk, ya, ada yang masuk ke dalam telinganya atau ke dalam guburnya, ya, eh, itu dapat membatalkan puasanya, walaupun secara tidak sengaja, ya. Jadi taklilnya yang dimaksud adalah bukan secara umum tadi, ya. Yang dimaksud adalah ketika dia sangat berlebihan. Oke, baik. Eh, nah, kalau apa namanya, mungkin ada taklil yang lebih eh, pas, gitu ya, yaitu yang pertama, supaya liuat diyal ibadah ala toharoh, liyu'addiyal ibadah alat taharah, supaya kita memulai ibadah itu dalam keadaan suci, ya, walaupun syarat tidak menjadi syarat, ya, suci dari hadas besar itu tidak menjadi syarat puasa, tapi supaya kita memulai puasa ini dalam keadaan suci, ya. Kemudian juga walil khuruji min qauli Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu biwujubihi. Nah, karena ada pendapat salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah yang mengatakan wajib puasa dalam keadaan suci. Nah, berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis, man asbaha junuban fala shauma lahu. Barang siapa yang memulai puasanya dalam keadaan junub, maka dia tidak sah puasanya. Nah, di sini khobar ini, ya, ada yang berpendapat itu mauquf ala Abi Hurairah. Jadi ini perkataannya Abu Hurairah, bukan perkataannya Rasulullah SAW. Jadi mauquf, ya, mauquf ala Abi Hurairah. Atau dia muawal, seandainya ini perkataan Rasulullah itu ditakwil, gitu ya. Perkataan fala saumalahu, yaitu fala saumalahu kamilun. Fala saumalahu kamilun. Puasanya tidak
sempurna, sah puasanya, tapi puasanya tidak sempurna. Itu maksudnya ditakwil seperti itu. Au mansuh atau hadis ini mansuh ya, karena ada ayatnya ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, jadi kita dibolehkan makan, minum gitu kan. Dan wahilla lakum litasiyam rafatu ila nisaikum. Nah, itu kan kita masih diperbolehkan untuk melakukan eh, hubungan badan, kemudian makan, minum sampai benar-benar masuk waktu subuh. Artinya sampai detik terakhir itu sebelum masuk waktu subuh itu masih diperbolehkan untuk makan, minum dan berhubungan badan gitu. Nah, konsekuensi logisnya adalah berarti kan kita belum siap puasa itu dalam keadaan bersuci. Nah, gitu. Itu konsekuensi logisnya. Itu kan dalalatul iqtida, ya. Konsekuensi logisnya seperti itu. Nah, maka eh, ini hadis ini ada tiga ya. Imma huwa mauquf ala Abi Hurairah. Ya, dia ini ini perkataannya Abu Hurairah, bukan sabdanya Nabi. Kalau seandainya sabdanya Nabi itu muawwal, ya, bisa ditakwil, yaitu apa? Fala shauma lahu kamilun, puasanya tidak sempurna, bukan puasanya tidak sah, atau mansuh, atau dimansuh dengan ayat Al-Qur'an gitu ya. Baik. Kemudian wa sunnah kafu nafsin am ta'amin fihi syubhah, dan disunahkan menahan diri dari makanan yang ada syubhatnya. Jadi ketika sahur diusahakan memakan itu makanan yang dipastikan kehalalannya, ya, tidak ada syubhat di situ, ya. Kalau syubhat kan nggak jelas, ya, nggak jelas apakah ini halal atau haram, masih tidak jelas, ya. Jadi disunahkan untuk menahan diri dari memakan makanan yang ada syubhat. Wa syahwatin mubahatin min masmu'in wa mubsarin wa masyiqibin wa syammihi. Dan juga disunahkan untuk menahan diri dari apa? Syahwah mubah, syahwat yang diperbolehkan. Ya, syahwat yang diperbolehkan dari apa? Dari masmu', ya, pendengaran-pendengaran, ya, apa yang didengar. Misalkan ya, maksudnya kan di sini kita ini ya, disuruh untuk memperbanyak ibadah gitu kan. Disuruh untuk memperbanyak ibadah ketika saat puasa. Ya, makanya walaupun misalkan kita bercanda gitu kan, senda gurau segala macamnya, itu syahwat mubah, ya, syahwat mubah, tapi diusahakan untuk dihindari gitu ya, diusahakan atau disunahkan untuk dihindari karena kita momentum saat puasa itu untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah. Jadi syahwatin mubahatin min masmu'in wa mubsarin, ya, penglihatan, syahwat penglihatan. Misalkan kita berjalan-jalan gitu ya, melihat apa namanya, pemandangan yang indah. Nah, itu juga boleh ya, itu juga boleh. Tapi dalam ketika puasa, ya, bukannya tidak boleh, itu boleh, tapi disunahkan. Ya, disunahkan untuk memperbanyak ibadah, untuk hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan di selain bulan Ramadan atau di selain momentum puasa. Ya. Baik, wa masutibin. Ya. Begitu juga dengan ketika puasa itu eh, apa namanya? Wa masitibin, dan apa, memakai parfum, ya, memakai parfum. Itu juga apa namanya, disunahkan untuk ditinggalkan ketika puasa. Wasyammihi, begitupun juga dengan apa namanya, menyium, menyium parfum, ya, menyium parfum disunahkan, ya. Em, Kenapa? Supaya kenapa? Supaya kita kan disunahkan untuk meninggalkan rofahiyah, sesuatu yang sifatnya itu eh, menyenangkan gitu ya. Nah, sifatnya rofahiyah. Nah, itu kita disunahkan untuk kita tinggalkan karena momentum puasa atau apalagi di bulan Ramadan itu, ya. Nah, itu kan momentum untuk kita memperbanyak ibadah. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini
ya disunahkan untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Walaupun itu boleh ya, walaupun itu boleh. Ya. Khususnya ya kalau apalagi kalau kita ini ya ada pertemuan gitu ya sama orang lain segala macam. Ya kalau kita dalam kondisi bau atau ya kurang maksimal ya, kalau ada kebutuhan ya kan gini kaidahnya tazulul karahiyatu bil hajah ya tazulul karahiyatu bil hajah. Jadi sesuatu yang kemakruhan itu bisa hilang kalau misalkan ada kebutuhan. Ya kalau ada kebutuhan ya itu hilang. Ya, kan? Karena kita misalkan di zaman sekarang kan yang bekerja kan pasti ketemu klien, ketemu pimpinan, ketemu teman gitu kan. Kalau misalkan kita dalam kondisi yang tidak prima ya orang juga nggak suka gitu dengan kita gitu kan. Nah makanya wa masfiqi bin musyammihi. Nah ini di sini kan sunnah dan konsekuensinya pemahaman kebalikannya berarti makruh kalau misalkan dilakukan atau minimal khilaful aula atau makruh lah ini jadi makruh ya maka tazulul karohiyatu bil hajah hilang kemakruhan itu karena ada kebutuhan kalau ada kebutuhan ya silahkan gitu ya. Walau ta'aradat karahatu masyi tibi lis-shaimi wa raddu tibi fajtinabul masyi aula. Kalau misalkan ada kontradiksi antara makruh memakai parfum untuk orang yang puasa dan waraddu tibi dan menolak parfum. Misalkan gini, dia ada temennya datang gitu kan. Nih, mau nggak nih parfum? Ya. Nah, kebetulan dia lagi puasa. Kebetulan dia lagi puasa. Kalau misalkan dia tolak apa tawaran tersebut, itu makruh. Karena menolak pemberian orang itu makruh ya. Menolak pemberian itu makruh. Jadi ketika ada orang yang memberi ya kita jangan sampai kita menolak gitu kan. Makruh. Nah, tapi di satu sisi memakai parfum juga makruh bagi orang yang puasa. Nah, maka yang mana didahulukan? Apakah eh, kita menolak dan kita tetap menjaga kesunahan untuk tidak pakai parfum saat puasa, atau kita menerima tapi kita melakukan kemakruhan memakai parfum tersebut. Jadi kemakruhan apa namanya menolak pemberiannya itu tidak tapi dapat kemakruhan yaitu memakai parfum. Nah, mana yang kita pilih? Ya, maka di sini fajtinabul masih aula. Yang lebih dipilih adalah meninggalkan memakai parfum itu lebih utama. Ya. Lianna karahatahu tuaddi ila nuqsanil ibadah karena kemakruhan memakai parfum itu menyebabkan apa? Ibadahnya tidak sempurna. Jadi sesuatu yang apa namanya muta'alliqun bidzatil ibadah itu lebih aula ya. Yang sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri itu lebih diutamakan. Contoh misalkan kita uh, lebih baik mana ini sudah pernah disinggung ya lebih baik mana sholat sendiri di masjid atau berjamaah tapi di luar masjid atau di apa namanya ya bukan di masjid lebih utama mana apakah lebih mengutamakan fadilah tempat yaitu masjid tapi tidak mendapatkan fadilah ibadahnya yaitu sholat berjamaah atau lebih dahulu kan sholat berjamaah tapi di luar masjid. Nah, eh, kaidahnya adalah eh, keutamaan yang itu ya ta'allaku bidzatil ibadah itu aula. Ya. Keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri itu lebih utama. Nah, maka yang didahulukan adalah sholat berjamaah tapi di luar masjid atau yang ya bukan di masjid gitu ya. Oke, baik. Jadi li'anna karahatahu tuaddi ila nuqsanil ibadah karena kemakruhan memakai parfum itu berkaitan dengan ibadah dan dapat mengurangi pahala ibadah. Nah, sedangkan menolak pemberian itu tidak berkaitan dengan ibadah puasa. Nah, makanya yang lebih dahulukan adalah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Suatu kemakruhan yang berkaitan dengan ibadah puasa, nah itu yang lebih didahulukan. Baik. Qala fil lihya al aula lisaimi tarkul iktihal ya. Lebih utama bagi orang puasa itu meninggalkan celak ya, meninggalkan
celak. Kenapa? Karena celak itu ya tadi salah satu tujuan kita puasa itu kan tarkul ar-rafahiyah, tarkut tarofuh, ya, meninggalkan kita untuk ya apa sesuatu yang bisa rafahiyah yang membuat kita senang gitu kan. Tarofuh atau tarofuh itu ya nyaman gitu kan. Nah, dalam keadaan puasa itu ketika apalagi ketika bulan Ramadan kita diperintahkan untuk meninggalkan itu semua. Tarkur rafahiyah wa tarkur tarofuh. Nah, sedangkan memakai celak, ya, memakai celak itu yuaddi ila tarafuh wa rafahiyah, ya. Eh, bisa menyebabkan kita masuk dalam kategori apa namanya bersenang-senang gitu ya, eh tarafuh tadi dan wal rafahiyah. Maka disunahkan ya untuk meninggalkan kita memakai celak, walaupun memakai celak kan itu juga dianjurkan gitu ya, tapi ketika puasa itu disunahkan untuk ditinggalkan. Baik. Kemudian wa yukrahu siwakun ba'da zawalin wa qabla ghurub. Dan dimakruhkan siwak ya setelah zawal wa qabla ghurub dan sebelum terbenam matahari. Nah, jadi memakai siwak itu makruh setelah zawal ya, setelah zawal, setelah tergelincir matahari atau setelah masuk waktu zuhur ya. Wa qabla ghurub dan sebelum terbenamnya matahari. Wa inna ma'au akala karihan nasya. Walaupun dia habis bangun tidur, misalkan dia tidur, ya orang habis bangun tidur kan biasanya mulutnya ini ya agak berubah gitu, bau gitu. Au akala karihan nasya atau dia nggak sengaja makan sesuatu yang membuat mulutnya bau seperti makan tiba-tiba lupa ya lagi puasa dia lupa makan pete atau makan jengkol atau makan yang ada baunya gitu kan dan baunya menyengat. Nah, walaupun keadaan seperti itu, tapi tetap disunahkan untuk meninggalkan siwak. Ya. Nah, siwak, ya, berarti kan kalau misalkan sebelum zawal, sebelum zuhur, berarti itu berarti masih diperbolehkan, tidak makruh, ya. Tapi, ikhwas sekalian bahwa ada perbedaan antara ketika kita memakai odol, ya, ketika kita sikat gigi memakai odol dengan siwak, itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Ketika kita sikat gigi pakai odol itu kan kita memasukkan ain sesuatu ke dalam mulut kita, ya, memasukkan ain atau sesuatu itu ke dalam mulut kita sehingga punya potensi menyebabkan sesuatu tersebut masuk ke dalam rongga dalam, ke tenggorokan, gitu. Berbeda dengan siwak. Kalau siwak kan dia tidak ada sesuatu yang masuk, nggak mungkin kan ketelan siwak itu potensinya tuh sangat kecil lah. Siwak itu ketelan, ya kan? Nah, tapi kan kalau odol itu kan potensinya itu cukup besar gitu untuk masuk ke tenggorokan. Nah, makanya itu beda hukumnya antara siwak dengan odol gitu ya. Kalau odol ini dia hukumnya adalah sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya. Itu bisa jadi makruh hukumnya. Hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Jadi kalau misalkan saya sikat gigi setelah fajar ya dan mau ini dari setelah fajar itu udah jadi makruh gitu kan. Nah, kalau siwak beda. Kalau siwak dari setelah fajar sampai sebelum zawal itu dia masih boleh ya, tidak makruh. Ya, karena tidak ada ain di situ ya, tidak ada ain ya. Sedangkan kalau odol itu kan ada air yang masuk ya, ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Nah, kalau tidak sengaja misalkan ketelan, nah itu bisa berpotensi untuk membatalkan puasa puasa kita. Ya, ya seperti kita kumur-kumur. Ya, kita kumur-kumur tapi bukan dalam rangka kumur-kumur ibadah. Ya, kita kumur-kumur biasa aja gitu, masukin air gitu kan di mulut kita gitu. Bukan dalam rangka wudhu ya, bukan dalam rangka pas mandi sunnah atau mandi wajib. Nah, kita kumur-kumur. Nah, buat apa kumur-kumur? Ya kan di sini makruh dia. Ya. Nah, makruh kalau misalkan ketelan, nah itu nanti dia jadi batal puasanya. Nah, begitupun juga dengan ketika kita memakai odol.
Nah, jangan disamakan antara siwak dengan odol. Ya walaupun memang kalau dalam beberapa sisi bisa disamakan. Misalkan apakah ketika kita pakai odol, ya itu sama eh, keutamannya ketika kita pakai siwak. Bisa jadi sama, ya. Walaupun siwak bisa bisa jadi keutamanya lebih karena itu ada dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kita bisa mendapatkan fadilah juga, ya. Kayak misalkan ini konteksnya di luar puasa ya. Misalkan sebelum sholat kita sikat gigi dulu, ya supaya mulut kita wangi. Nah, kalau dalam hal itu ya dia sama apa namanya sama-sama kayak siwak ya, punya tujuan yang sama untuk membersihkan mulut. Nah, tapi dalam konteks yang lain ya itu hukumnya bisa berbeda karena siwak ini tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya hanya siwaknya saja, hanya batang siwaknya saja, tidak ada sesuatu yang lain selain itu. Nah, sedangkan odol ini ada benda asing yang dimasukkan ke mulut sehingga ketika itu tertelan secara tidak sengaja itu dapat membatalkan puasa. Baik, waqala jam'un lam yukrah. Nah, sebagian ulama menyatakan itu tidak makruh. Siwak setelah zawal. Siwak setelah zawal dan sebelum eh, terbenam matahari atau sebelum maghrib ya. Sebagian ulama menyatakan itu tidak tidak makruh ya, tidak makruh. Kenapa? Nah, nah, kalau yang menyatakan makruh itu kan berdasarkan hadis la khulufu famis shaim yaumal qiyamati atyabu indallahi min rihil misk ya. Baunya orang yang berpuasa ketika hari kiamat itu lebih wangi ya di sisi Allah itu dari parfum misk ya. Nah, kalau yang menyatakan itu tidak makruh ya eh, ya karena ya apa namanya memahami hadisnya ini tidak ada kaitan dengan kemakruhan siwak gitu ya. Hadis ini hadis la khulufu famis shaim ini tidak ada kaitan dengan masalah siwak makruh atau tidaknya siwak ya, makruh atau tidaknya siwak. Makanya sebagian ulama menyatakan itu tidak makruh. Dan ini pendapat pribadi waqtarahu jama'atun minhumun Nawawi. Ya. Salah satunya pendapat pribadinya Imam Nawawi. Walaupun Imam Nawawi ketika mentarjih ya dalam perkara mazhab mana yang muktamad. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad itu makruh setelah zawal. Tapi pendapat pribadi beliau menyatakan itu tidak makruh ya. Nah, ini jadi bisa dibedakan ya antara pendapat beliau merojihkan kapasitasnya sebagai ulama murojih, sebagai apa namanya mujtahid murojih ya, orang yang beristihad untuk merojihkan mana pendapat madhab yang paling sahih gitu kan, dan kapasitas beliau sebagai mujtahid yang bisa memilih uh, apa namanya mentarjih secara pribadi gitu kan, pandangan pribadi biasanya itu diungkapkan dengan kata ikhtar ya, pilihan ya. Wakhtarohu jama'atun minhum Nawawi. Imam Nawawi secara pandangan pribadinya lebih mentarjihkan bahwa siwak setelah zawal itu tidak makruh. Baik. Bal yusanu bahkan itu disunahkan intaghayyara kamu binahwi naumin. Ya, kalau misalkan eh, apa namanya mulut itu berubah baunya karena tidur misalkan ya, karena tidur. Selanjutnya wa mimma yata'akkadu lis-shaim, dan hal-hal yang sangat disunnahkan untuk orang puasa adalah kaful lisani an kulli muharramin, menjaga lisan dari sesuatu yang diharamkan ya. Walaupun bukan hanya orang yang puasa saja, orang yang tidak puasa lagi tidak puasa ini sebenarnya udah haram, tapi ketika puasa ini lebih-lebih diharamkan ya, lebih-lebih diharamkan ya, lebih-lebih diharamkan. Bisa jadi puasanya apa namanya bisa jadi karena konsekuensinya adalah dia dapat ketika tidak menjaga lisannya dia dapat apa mengurangi pahala pahala puasanya ya. Baik, kakadibin seperti berbohong
wa ghibatin dan gibah menggunjing orang lain, wa musyatamatin mengejek orang lain. Li'annahu muhbitun lil ajr karena dia akan membatalkan puasanya. Pahala puasanya bukan membatalkan puasa ya. Kalau pendapat mazhab Syafi'i itu hanya membatalkan pahalanya saja. Sedangkan puasanya masih sah ya. Kama sarrahu bihi sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i. Wa dallat alaihi al-akhbarus sahihah dan itu pun juga yang dinas oleh hadis-hadis yang sahih. Wa nassa alaihi Syafi'i wal ashab dan itulah yang ditamsis yang dinaskan oleh siapa? Imam Syafi'i dan juga ulama mazhab Syafi'i pengikut beliau. Wa qarrahum fil majmu' dan begitu pun yang di apa namanya ditakrir ya oleh siapa? Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu'. Wa bihi yuraddu bahthul azra'i husulahu wa alaihi ithmu ma'siyatihi. Dan apa namanya? Ini pendapat ini membantah apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pahalanya tetap dapat, tapi dia mendapatkan dosa atas kemaksiatan hal tersebut. Pahalanya tetap dapat, pahala puasanya, tapi dia mendapatkan dosa juga, dosa atas kebohongan, dosa atas ghibah, dosa atas mengejek dan yang lain sebagainya. Ya, jadi pendapat yang utama adalah ketika kita melakukan itu akan muhbitun lil ajr, membatalkan pahala puasanya, tidak dapat pahala sama sekali. Nah, kalau Imam Ad-Ra'i berpendapat bahwa tetap dapat pahala tapi dia bagi dia apa? Dosa atas kemaksiatan tadi. Nah, ada pendapat ketiga, waqala ba'duhum dan sebagian yang lain menyatakan dia betul aslu saumihi, batal puasanya. Batal puasanya. Ada ya, ada yang menyatakan batal puasanya. Wa huwa qiyasu madhhabi Ahmad fi sholati fil maghsub. Dan itulah kias mazhabnya Imam Ahmad ya di dalam usul fikih bahwa sholat eh, sholat di tanah yang itu tanahnya hasil curian itu batal ya, itu batal. Kalau pendapatnya mazhab Syafi'i kan di dalam usul fikih bahwa ketika sholat di atas tanah hasil curian, nah itu sholatnya sah tapi dia mendapatkan dosa. Sholatnya sah tapi dia mendapatkan dosa. Misalkan sama juga sholat tapi pakaiannya hasil gosok, pakaiannya hasil mencuri. Nah sholatnya sah tapi dia dapat dosa atas gosoknya dia gitu. Nah, kalau pakai pendapat Imam Ahmad, sholat pakai pakaian yang hasil gosok, hasil curian, sholat di atas tanah yang hasil curian juga. Nah ini sholatnya batal. Nah begitu pun juga dengan apa puasa tapi diselingit apa namanya diisi puasanya itu dengan berbohong, ya, ghibah, namimah dan yang sebagainya itu kalau pakai usulnya Imam Ahmad, nah, apa namanya usul itu berarti eh, kaidah pokoknya ya. Usul fikihnya Imam Ahmad berarti ini batal puasanya, batal puasanya. Inilah pendapat ketiga di dalam mazhab ya. Nah, dia menyatakan bahwa batal puasanya, tapi ini pendapat lemah ya, pendapat yang lemah. Yang muktamad adalah puasanya tetap sah, tapi pahalanya itu tidak dapat ya, pahalanya tidak dapat. Baik, walau syatamahu ahadun. Oh ya. Nah, di sini musyatamah. Musyatamah bukan hanya sekedar syatmu. Beda. Syatmun dengan musyatamah itu beda. Syatmun itu kan meledek saja, tapi musyatamah itu saling meledek. Ya, saling meledek. Artinya, ketika kita kepancing, ada orang lain meledek dan kita kepancing, berarti masuk juga ke sini. Ya, karena musyatamah. Nah, makanya di sini diingatkan, walau syatamahu ahadun, kalau misalkan ada yang mengejek kita, seseorang ada yang mengejek kita, faliyakul, maka kita apa namanya bilang, walau finaflin, walaupun dalam puasa sunnah, ini soal bahwasanya saya puasa, saya puasa. Marrotaini aw thalathan fi nafsihi tadhkiran laha ya. Inni shaim, dua kali atau tiga kali
dia apa namanya membisikkan dirinya gitu kan supaya mengingatkan oh ya saya lagi puasa jangan sampai saya ikut meledek ya kalau saya ikut meledek nanti saya nggak dapat pahala gitu kan wabilisanihi dan juga dengan lisannya haitsulam yadhun riaan supaya apa kalau misalkan dia tidak apa namanya punya potensi ria gitu kan wabilisanihi jadi dia dia ngomong ke dirinya sendiri ya ini soin di dalam hatinya maupun diucapkan ini soin nah diucapkan kalau misalkan dia tidak punya potensi ria nah fainikta sora ala hadima fal aula bilisanihi kalau misalkan harus salah satunya maka yang lebih afdol adalah dia ucapkan dengan lisannya ya baik selanjutnya wa sunna ma'at ta'kidi bi ramadana wa ashrihil akhir akadu iktsaru sadaqatin dan disunahkan dan sunnahnya ini sunnah muakkad ya sunnah yang lebih ditekankan ketika bi ramadana ketika bulan Ramadan wa ashrihil akhir akadu dan terlebih khusus itu ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan iktsaru sadaqatin memperbanyak sedekah ya memperbanyak sedekah jadi memperbanyak sedekah apa namanya itu sangat-sangat disunahkan. Oh ya, sebelum ke sini, oh ini ya, kita coba apa namanya, sampaikan hadis-hadis yang tadi terkait dengan menjaga lisan, ya. Laisa siyamu minal akli wa syurbi faqat, asyamu minal lagwi wa rafath. Ya. Atau di hadis yang lain, man lam yada qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan apa namanya melakukan kebohongan, maka Allah tidak butuh kepadanya membiarkan apa namanya membiarkan makanannya dan minumannya ya. Khamsun ada juga ya hadis khamsun yufattirna atau yufattirunna as-shaim atau yufattirna as-shaim ya al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal qublatu wal yaminul fajirah ya ada 5 perkara yang itu dapat membatalkan puasa al-ghibatu ghibah wan namimatu mengadu domba, wal kadzibu bohong, al kublatu mencium, al yaminul fajirah dan sumpah palsu. Ya, walaupun hadis ini hadis doaif dan Ibnul Jauzi mengatakan ini hadis maudhu. Ya, baik. Kemudian tadi masalah apa namanya yang ini soim itu juga ada hadisnya ya, ada hadisnya. Jadi Asia mujunnah bahwa puasa itu adalah benteng ya. Faidah kana ahadukum shaiman fala yarfus. Jadi kalau misalkan ada di antara kalian itu berpuasa maka fala yarfus, jangan berkata-kata yang jelek ya, wala yajhal dan jangan ya melakukan perbuatan yang ini juga gitu kan. Buruk juga fa ini mruun qatiluhu atau qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim. Kalau misalkan ada yang mengajak seseorang ada yang mengajak dia berantem, ribut gitu kan, au syatamahu atau mengejeknya Falyakul maka ucapkan inni shaim bahwasanya saya sedang puasa ya, sedang puasa. Baik, selanjutnya tadi iktarus sedekah ya, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Wa tausiatin ala iyal dan jor-joran ya, memperbanyak memberikan nafkah misalkan di hari-hari biasa dia nafkahnya atau di bulan-bulan biasa dia nafkahnya sekian, tapi di bulan Ramadan, nah itu lebih diperbanyak lagi nafkahnya kepada keluarganya. Ya, tausiatin ala ya atau banyak memberi apa namanya? Memberi hadiah kepada keluarganya. Wa ihsanin alal aqarib wal jiran lil dan berbuat baik kepada siapa? Kepada kerabatnya dan kepada tetangganya. Dan ada contohnya dari Rasulullah SAW
Yaitu apa? Kana ajwadun nas, ya, kana ajwadan nasi bil khair. Bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan itu Rasulullah SAW. Ya, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril. Ya. Baik. Wa yufattir as-shaimin, dan memberi iftar kepada orang yang puasa. Ay yu'ashiyahum in qadira, ya, yaitu memberi makan malam, ya. Sunahnya memberi makan malam jika dia mampu. Wa illa, kalau nggak mampu, fa'ala nahwi syurbatin atau syarbatin. Kalau nggak mampu, ya seteguk air minum, ya. Man fattara sha'iman, ya, hadisnya man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, falahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang puasa tersebut. Wala yanqusu min ajri shaimi syai', dan itu tidak mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tadi, ya. Kalau dia mampu, maka dikasih makan malam. Kalau nggak mampu, ya itu minum saja cukup, ya, atau kurma gitu, ya. Kemudian wa iktsaru tilawatin lil Qur'an fi ghairi nahwil hush atau hash, ya. Memperbanyak tilawah Al-Qur'an, ya, memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, karena momentum memang bulan Ramadan itulah unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Min ghairi al-hash. Apa ini hash? Ini maksudnya al-hash itu sebentar, al-hash sini al-bustan, min ghairi fi ghairi nahwil hash atau hush, ya, dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an di tempat selain dari bustan. Kalau bustan berarti taman, ya. Kalau bustan berarti taman. Hmm. Tapi kalau bustan mungkin maksudnya di sini, makanya mungkin maksudnya adalah tempat yang sekiranya itu tempat najis, ya, banyak najisnya. Seperti tempat sampah, tempat potong atau tempat jagal, ya, kamar mandi, ya, dan yang lain sebagainya, yang pada intinya di situ, ya, tempat yang kemungkinan besar ada najisnya, itu disunahkan untuk tidak tilawah membaca Al-Quran di situ. Jadi wa iktsaru tilawah, memperbanyak bacaan Al-Quran di tempat selain tempat yang banyak najisnya. Walau nahwi thoriq, walaupun itu di jalan. Jadi di jalan, ya, kita tetap disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau di jalan banyak najis, ya berarti jangan di tempat yang ada najisnya gitu, ya. Baik, kemudian wa afdalul awqati lil qiraah minan nahari ba'da subhi wa minal laili fis sahari. Kapan waktu yang afdol untuk membaca Al-Quran? Yaitu minan nahari, kalau di waktu siang. Maksudnya nahar itu setelah setelah fajar, ya. Kalau maksudnya nahar itu setelah fajar sampai sebelum maghrib. Itu maksudnya nahar. Yaitu dari setelah fajar sampai sebelum sebelum maghrib itu, kapan waktu yang afdol? Yaitu setelah subuh, ba'da subuh. Ketika setelah subuh, nah itu waktu yang afdol ketika waktu siang. Wa minal laili, dan ketika waktu malam, fis sahari, yaitu ketika waktu sahur, ya. Fabainal isya'ain, itu setelah di waktu sahur, itu waktu afdol yang pertama. Nah, yang kedua ketika waktu malam, ya. Itu yang pertama ketika waktu sahur. Nah, waktu afdol yang kedua adalah fabainal isya'ain, di antara dua isya, yaitu di antara maghrib dan isya, di antara maghrib dan isya.
Wa qiraatul laili aula. Nah, membaca saat malam itu lebih aula, lebih afdol. Wa yanbaghi an takuna sya'nul qari'i at-tadabbur, dan seyogianya ya orang yang membaca itu disertai dengan tadabbur, ya, tadabbur. Jadi bukan hanya sekedar bacanya saja, tapi juga ada di seling apa namanya di diutamakan itu membaca dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Jadi di sini lebih utama dia baca tapi disertai dengan tadabbur. Ya. Baik, qala Abu Laits, ya, Imam Abu Laits di kitabnya Al-Bustan, yanbaghi lil qari an yakhtima al-Qur'an fi sanati marrataini illam yaqdir 'ala ziyadah. Seyogianya orang yang membaca Al-Quran itu dia menghatamkan Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran itu dalam satu tahun itu dua kali minimal, minimal itu dua kali. Ilam yakdir ala ziyadah. Kalau misalkan dia tidak bisa apa namanya menambah itu, minimal seminimal minimalnya itu dua kali. Nah, kata Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah, man qara al-Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad ada haqqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran di setiap tahun itu dua kali, maka itu telah menunaikan hak Al-Quran. Menunaikan apa? Hak Al-Quran. Nah, kalau kata Imam Ahmad, wa qala Ahmad, kata Imam Ahmad, yukrahu ta'khiru khatfi aktar min arba'ina yawman bila udhrin. Makruh tidak hatam Al-Quran itu melebihi apa? 40 hari tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Nah, makanya di sini dari perkataan ulama ini menjadi tausiah, ya, menjadi ya apa namanya? Ya keleluasaan untuk kita semua bahwa ya kita di sini ada pilihan, ya. Orang yang sibuk, ya, orang yang sibuk dengan hal duniawinya, dengan pekerjaannya, dengan ya amanahnya, ya. Kan kita juga harus untuk memakmurkan dunia, kan. Tidak semua orang itu bisa fokus untuk ibadah. Ada sebagian orang itu yang dia bisa ibadah tapi dia hanya bisa apa namanya di batas minimalnya, atau mungkin ya melewati batas minimal tapi tidak bisa sampai batas ideal, ya. Nah, makanya di sini kalau mau tapi dia tetap pengen menunaikan hak untuk membaca Al-Qur'annya, ya. Kalau misalkan tidak sampai bisa sampai apa ya makomnya Imam Ahmad ini, ya, bahkan ada juga yang menyatakan kalau para sahabat ada yang 3 hari dia hatam, ya. Tapi kalau kata Rasulullah jangan sampai kurang dari 3 hari hatamnya, ya. Ada yang seminggu dia hatam, ada yang 1 bulan, nah 1 bulan. Kalau kata Imam Ahmad ini 40 hari, ya. Jangan lebih dari itu hatam. Nah, ini kondisi ideal, ya, yang mana orang mungkin dia bisa fokus, ya. Tapi kalau misalkan orang yang tidak kondisi tidak ideal, dia banyak amanah segala macamnya, tapi dia tetap dia ingin menunaikan hak daripada Al-Quran itu sendiri, ya, supaya kita tidak termasuk yang meninggalkan Al-Quran, ya, ya, yang tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah, di sini kata Imam Abu Hanifah, ya minimal, ya itu dua dua kali dalam satu tahun, ya, 2 kali dalam satu tahun. Ya. Mahjuron, kan ada wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya, di surat Al-Furqan, ya, ayat 30. Dan Rasul berkata, ya Allah, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, menjadikan Quran ini apa ditinggalkan, mahjura. Nah, kapan kita disebut mahjur, menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ya, ya kalau misalnya kita melewati batas minimal yang sudah disebutkan para ulama ini, ya.
Nah, ini kan makanya disebutkan juga nih di kitab Ibn Talibin wal mukhtaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Nah, itu tergantung apa mana yang afdol, mana yang ini ya, mana yang bisa dilakukan itu tergantung orangnya ya, tergantung orangnya. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadrin yahsuluhu ma'ahu kamalu fahmi ma yaqra. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسبب إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر. Nah, jadi kalau misalkan ya eh, dia termasuk orang yang gampang sekali tadabur ya. Dia orangnya yang pemikir dan tadabur dan dia bisa untuk menyelami makna-makna Al-Quran. Dan ini kan butuh baca yang tidak dengan cepat ya, dia harus baca dengan lambat gitu. Nah, berarti orang yang seperti ini ya dia sesuai dengan kapasitas dia ya. Atau misalkan dia disibukkan dengan apa? Mengajar, nasyril ilm, atau faslil hukumat atau misalkan dia sebagai kodi, hakim. Au ghairi dzalika min muhimmat din wal masalihil amal lil muslimin atau dia disebutkan dengan sesuatu yang berkaitan untuk kemaslahatan umum ya atau termasuk kepentingan agama ya dia dia apa namanya disebutkan dalam hal-hal seperti itu. Nah, maka dia kewajiban dia apa namanya tugas dia untuk membaca Al-Qur'an adalah ya dia membaca Al-Qur'an tapi jangan sampai melalaikan tugas utama dia ya. Dia boleh memperbanyak baca Al-Quran, tapi jangan sampai melalaikan tugas utama dia. Walaupun itu dalam perkara dunia. Gitu, ya. Karena kan itu berkaitan dengan kepentingan umum ya, kemaslahatan umum. Gitu. Jadi jangan sampai, jadi dia harus seimbang ya. Kalau seandainya apa namanya, ya pekerjaan dia itu bisa maksimal, ya. Oh ternyata saya bisa maksimal kalau misalkan bacanya sehari itu misalnya setengah juz, ya. Atau misalkan kurang dari itu, ya berarti tinggal ditimbang-timbang aja gitu kan. Ya, pertimbangkan mana yang harus lebih di ini kan. Ya. Nah, kalau untuk gambaran ya dari Imam Abu Hanifah ini man qara al-Qur'ana fi kulli sanatin marrataini faqad ada haqqahu ya. Berarti kan ini kan yang orang sibuk gitu kan. Orang yang membaca Al-Qur'an di setiap tahunnya atau menghatamkan 2 kali dalam setiap tahun itu maka sudah menunaikan hak daripada Al-Qur'an itu sendiri. Nah, tapi jangan sampai kita benar-benar ya saking sibuknya nggak baca Al-Quran. Nah, itu ya naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik ya. Yaitu yang ancaman ya takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, kita dilabeli ya sama Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Al-Quran. Ya, kalau tidak membaca Al-Quran sama sekali dan di hadis itu maka apa barang siapa yang tidak ada Al-Quran ya di dalam dirinya kalbaitil kharib seperti rumah yang rusak ya seperti rumah yang rusak ya. Baik kemudian oke pembahasan selanjutnya itu terkait dengan itikaf insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Baik kita akhiri sampai sini pertemuan kita akhiri membaca hamdalah dan roh najis alhamdulillah bil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.